Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada penghujung kitab ini di mana penulis membawakan syubhat yang terakhir yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wal nakhdimil kalama insyaallah taala bimas'alatin 'azimatin muhimmatin jiddan tufhamu mimma taqaddam. Kata beliau, kita akan menutup pembahasan ini insyaallah dengan sebuah permasalahan yang besar, sebuah permasalahan yang sangat penting sekali untuk dipahami, yang mana permasalahan ini, syubhat ini, itu bisa dipahami dengan cara syubhat-syubhat sebelumnya itu harus sudah bersih dulu. Ya, kata beliau, ini bisa dipahami apabila syubhat-syubhat yang dipelajari sebelumnya itu sudah benar-benar terjawab. Walakin nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha. Tapi kata penulis, kita memang sengaja mengakhirkan, menyendirikan pembahasan ini karena memang ini pembahasan yang besar sekali, urusannya besar. Walikathratil ghalati fiha, dan disendirikan sama beliau di akhir pembahasan karena banyak kaum muslimin, banyak orang-orang yang keliru dalam masalah ini. Fanaqulu, maka kita katakan la khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Dari zaman ke zaman tidak ada silang pendapat bahwasanya tauhid itu harus terpenuhi 3 unsur dalam seseorang. Tauhid itu harus terrealisasi di hati, terucap di lisan, dan terbuktikan dengan perbuatan anggota badan. Ini tidak ada khilaf. Kalau kita baca kitab-kitab akidah para ulama yang membahas tentang apa itu iman, maka Ahlus Sunnah menegaskan bahwa iman adalah qaulun bil lisan. Iman adalah ucapan lisan. Wa i'tiqadun fil janan, keyakinan di dalam hati. Wa amalun bil arkan, dan perbuatan anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah ketika taat kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman itu berkurang ketika taat kepada asy-syaitan. Ini menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang
banyak di antara kaum muslimin tergelincir dalam masalah ini, terutama kaum Murji'ah dan juga kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka tergelincir dalam masalah ini karena sebabnya mereka menganggap bahwa iman juz'un wahid la yatajazza. Baik Khawarij ataupun Murji'ah, mereka sesat dikarenakan mereka menganggap iman itu satu kesatuan. Iman itu satu kesatuan, tidak terbagi-bagi kata mereka. Maka Khawarij memandang iman satu kesatuan. Gara-gara ini, apabila ada orang yang berzina jatuh dalam perbuatan maksiat, maka kata mereka imannya rusak. Kalau imannya rusak berarti imannya nggak ada gunanya semuanya itu. Berarti statusnya ini apa ini? Orang yang bermaksiat tadi kafir, keluar dari Islam. Pelaku peminum khamr, pezina, pemabuk. Kata mereka itu bukan mengurangi iman, tapi ngerusak iman, menyebabkan imannya hilang. Sehingga pelaku dosa besar dikafirkan oleh orang-orang Khawarij dan juga oleh orang-orang Mu'tazilah. Hanya saja Mu'tazilah mereka pakai istilah orang yang melakukan dosa besar itu, istilah orang Mu'tazilah adalah manzilah bainal manzilatain. Orang yang melakukan dosa besar itu nggak mukmin, nggak kafir, tapi dia berada di tengah-tengah kedudukan di antara mukmin dan kafir. Tapi Murji'ah dan Khawarij sama-sama sepakat dalam hukum akhirat. Mereka berbeda dalam hukum dunia. Kalau Khawarij tegas kafir, pelaku dosa besar. Tapi kalau Mu'tazilah enggak kafir, tapi enggak mukmin juga. Ini dalam hukum dunia. Adapun hukum akhirat, Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar di mana? Finnar, khalidina fiha abada, kekal di neraka selama-lamanya. Ini akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun Murji'ah kebalikannya. Murji'ah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, bahkan dia itu mukmin kamilul iman, mukmin dengan keimanan yang sempurna. Kaimani Jibril, seperti imannya Jibril. Kaimani Mikail, seperti imannya Mikail. Bal kaimani Abi Bakrin wa Umar. Bahkan pelaku dosa besar, pezina, pemabuk, pencuri, begal, itu imannya sama levelnya dengan keimanannya Abu Bakar dan Umar. Karena menurut mereka iman hanya sekedar keyakinan di dalam hati dan ucapan di lisan. Adapun perbuatan itu enggak masuk bagian dari iman. Mau orang berzina sebagaimana kayak binatang sekalipun, tetap itu tidak mengurangi keimanannya, tidak merusak keimanannya. Ini orang-orang Murji'ah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atau tadi Khawarij, mereka berdalil dengan ayat-ayat ancaman yang umum atau dalil-dalil umum. Dan ini kebiasaan ahli bid'ah. Mereka semuanya suka menggunakan dalil-dalil yang umum, meninggalkan dalil-dalil khusus yang kalau dipahami dalil khusus ini maka bisa mengikat dalil yang umum tadi. Ditinggalkan sama mereka. Nabi SAW mengatakan dalilnya Khawarij ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Kata Nabi SAW, wala yasrik hina yasrik wa huwa mu'min. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang berzina tatkala dia berzina dia kondisinya mukmin, dan tidaklah seorang minum khamr ketika dia minum khamr kondisinya mukmin, dan tidaklah dia mencuri tatkala dia mencuri kondisinya mukmin. Maka berarti apa pencuri, pezina, peminum khamr tadi? Menurut Khawarij kafir, karena Nabi mengatakan mereka nggak mungkin mukmin sampai mencuri, sampai berzina. Ketika berzina itu mereka nggak mungkin mukmin, nggak mungkin beriman mereka itu. Maka melihat dalil-dalil seperti ini berarti pelaku dosa besar ini kafir. Padahal ada ayat-ayat, dalil-dalil, hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar itu tidak sampai pada derajat kekufuran.
Ya, sebagaimana Allah misalnya mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni yang di bawah kesyirikan. Berarti tadi mencuri, zina, khamar masuk atasnya syirik atau bawahnya syirik? Bawahnya syirik. Allah mengampuninya apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lain. Adapun Murji'ah, mereka mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan di lisan dan keyakinan di dalam hati. Adapun amalan anggota badan tidak masuk bagian daripada iman. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal, melakukan perbuatan anggota badan. Lihat, Allah membedakan antara innalladzina amanu yang beriman dan yang beramal. Berarti iman itu sendiri, amalan anggota badan itu sendiri. Karena ada huruf waw. Huruf waw memang diantara fungsinya, kata para ulama, lil mughayarah, untuk membedakan antara yang sebelumnya dan setelahnya. Maka dijawab, dan diantara yang menjawabnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berdebat dengan orang-orang Murji'ah. Imam Syafi'i ketika mendapatkan syubhat seperti ini, beliau mengatakan, idzan ta'budu ilahain. Oh, kalau kayak gitu caranya, berarti kau itu menyembah dua Tuhan. Maka dia heran. Dia heran, kok bisa saya dituduh menyembah dua Tuhan? Kata Imam Syafi'i, li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah itu Tuhan dua timur dan Tuhan dua arah barat. Beda enggak? Kalau menurut pemahaman dia, berarti Rabbul masyriq dan Rabbul maghrib ini dua Rabb yang berbeda. Padahal baik Rabbul masyriq dan Rabbul maghrib, siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penggunaan wawu di situ harus dilihat konteksnya. Benar, wawu itu terkadang untuk membedakan antara yang sebelumnya dan setelahnya. Tapi wawu juga berarti maknanya adalah untuk menyambung yang sebelumnya dan yang setelahnya. Demikian juga Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam Lailatul Qadar malaikat turun. Semua malaikat turun. Waruh, dan juga ar-ruh. Siapa di situ? Jibril. Apakah Jibril enggak masuk bagian malaikat? Masuk, tapi disendirikan, dikhususkan untuk penegasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan memusuhi Jibril dan Mikail. Jibril masuk malaikat enggak? Masuk. Bahkan masuk rasul juga. Jibril adalah utusan Allah dari kalangan malaikat, tapi disendirikan. Ini dalam bahasa Arab ada. Karena di antara sebab yang bisa menjadikan seseorang itu menyimpang adalah ketidakpahamannya terhadap bahasa Arab. Kegagalpahamannya terhadap bahasa Arab. Baru belajar nahwu, mungkin baru belajar sorof, ngelihat dalil-dalil sudah dihukumi sendiri sama dia. Tidak melihat bagaimana penjelasan para ulama. Sebagaimana juga kesesatan mereka yang tergelincir gara-gara bahasa Arab itu juga digunakan oleh orang-orang kafir. Mereka memanfaatkan ketidakpahaman kaum muslimin tentang bahasa Arab untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah pertengahan. Ahlu sunnah mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Pelaku dosa besar itu berkurang keimanannya.
orang yang mengerjakan amal-amal soleh itu bertambah keimanannya. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun ka fir'auna wa iblis wa amsalihima. Kata beliau, apabila tiga hal ini tidak ada pada seorang muslim, hilang salah satunya, maka dia enggak dianggap muslim lagi. Ya, lisan, keyakinan dan perbuatan. Kalau ada orang dia cuman meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan tapi tidak mengamalkan, dikatakan muslim? Tidak. Atau dia mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan namun tidak diyakini di dalam hatinya. Orang apa ini? Munafik. Atau dia meyakini, dia meyakininya, akan tetapi dia enggak mengucapkannya, tapi dia mengerjakannya. Ini juga tidak sah keislamannya. Tidak sah keislamannya. Makanya kata beliau, apabila ada yang hilang salah satunya, meskipun dia paham tentang tauhid, kalau ditanya tentang tauhid itu ngelontok sudah, paham dalil-dalilnya mulai awal, kitab tauhid hafal. Meskipun demikian, kalau dia tidak mengamalkan tauhid tersebut, maka dia kafir sebagaimana kafirnya Fir'aun, kafirnya iblis dan yang semisal dengannya. Wa hadza yaghlatu fihi katsirun minan nas. Inilah yang banyak di antara manusia keliru dalam masalah ini. Yaqulun, mereka mengatakan hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haq walakinna la naqdiru an naf'ala wa la yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum wa ghairu dzalika minal a'dzar. Kata sebagian orang, iya saya paham ente ngomong dari tadi tauhid 3, keimanan seseorang itu harus keyakinan, ucapan, perbuatan. Ana paham itu semuanya, pelajaran anak SD itu, kata dia. Paham sudah, ngelontok. Dan kita meyakini kalau apa yang kau ucapkan tadi hak, itu benar. Akan tetapi kita nggak mampu mengerjakan tauhid ini. Kita nggak mampu untuk mengamalkan tauhid ini. Kenapa? Karena kita tinggal di negeri yang orang-orangnya itu nggak setuju kecuali yang sesuai dengan mereka. Ya kita mau nggak mau harus ikut arus mereka. Kita nggak bisa menampakkan tauhid. Kita nggak bisa mengamalkan tauhid, bahkan kita nggak bisa berdakwah kepada tauhid, karena karena orang-orang di negeri kita ini, mereka itu nggak akan ridho kecuali dengan yang sesuai dengan mereka. Maka kita ada uzur. Ini syubhat-syubhat seperti ini bukan cuma orang awam yang ngomong, bahkan sekelas dai, sekelas ustadz juga mengatakan demikian. Ya akhi, ana ini gak bisa dakwah tauhid. Ana tinggal di suatu kaum yang mereka ini masih berbuat syirik. Ana gak bisa langsung menyampaikan tauhid kepada mereka. Ana gak bisa dengan metode-metode seperti yang dijelaskan oleh para ulama, gak bisa. Ana harus cari cara-cara lain, metode-metode lain. Lewat musik lah, atau lewat pagelaran lah. Atau sebagian yang mengatakan, Ustaz, kita kalau dakwah tauhid terus, ngajak umat, menjelaskan tauhid kepada umat, babak belur kita. Babak belur, kita dimusuhi sama orang-orang kalau kayak gini caranya. Tauhid, syirik terus. Kita dimusuhi sama orang-orang kalau kayak gini caranya. Ada sebagian ustaz bilang seperti itu. Terus gimana? Ya sudah, rem, jangan tauhid terus. Tak payu kita nanti gitu. Nanti kita nggak laku, orang-orang jadi benci sama saya. Subscriber kita di YouTube jadi turun. Followers kita di Instagram jadi turun nanti. Repot, gak ada yang endorse nanti. Fulus dari mana? Bingung. Maka sudah, jangan terlalu kencang membahas tentang masalah tauhid. Terus gimana? Ya sudah, yang sesuai sama masyarakat saja.
yang nggak menimbulkan gesekan di mata masyarakat. Masalah akhlak, masalah keharmonisan rumah tangga, masalah adab. Ini memang dibahas dalam masalah Islam, tapi itu prioritas nggak? Bukan prioritas. Dibahas saja, tapi bukan prioritas dakwah adalah keharmonisan rumah tangga. Tiap hari dijejali dengan keharmonisan rumah tangga. Jangan dianggap terus kita ini nggak boleh belajar tentang keharmonisan rumah tangga. Enggak, penting belajar tentang keharmonisan rumah tangga, tapi bukan itu inti dakwah di dalam Islam. Bukan itu intisari dakwah di dalam Islam. Intisari dakwah di dalam Islam adalah at-tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, atau memerintahkan mereka, mencegah mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makanannya Ahlus Sunnah itu adalah perkara-perkara tauhid, perkara akidah, perkara manhaj. Itu makanan sehari-harinya Ahlus Sunnah. Sama seperti orang Indonesia itu. Kita dikatakan belum makan kalau nggak makan nasi gitu. Hatta antum makan pizza satu loyang, makan kebab satu pickup, kebabnya dimakan semua. Kalau belum makan nasi, antum belum dikatakan makan. Kebab satu pickup dimakan semua, bilang anak belum yukul. Maksudnya apa itu di situ? Belum makan nasi. Maka Ahlus Sunnah kayak gitu. Ahlus Sunnah ini materi tauhid, materi akidah itu seperti orang Indonesia makan nasi, wajib dijejali itu terus. Adapun materi-materi lain, masalah akhlak, masalah rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, ini sama seperti kita kalau makan pizza, makan kebab, sesekali kan? Bukan makanan pokok itu. Sesekali nggak apa-apa lah makan kebab, makan pizza, makan donat lah, makan apa sesekali. Tapi yang wajib makan apa? Nasi. Bagi yang memang makannya nasi. Baik, itu permisalan saja agar Ahlus Sunnah ini menyibukkan diri dengan perkara-perkara akidah. Karena kalau kita lihat fenomena di zaman sekarang, Ahlus Sunnah dininabubukan dengan perkara-perkara di luar akidah, perkara-perkara di luar tauhid, dininabubukan dengan kajian-kajian keharmonisan rumah tangga. Aku cinta kamu, tapi kok kamu cinta dia gitu. Keharmonisan rumah tangga, masalah akhlak. Dininabubukan. Ketika pembahasan masalah akidah, banyak diantara Ahlus Sunnah yang kaget. Kok seperti ini Ahlus Sunnah itu? Kok kayak gini Ahlus Sunnah itu? Kemana saja? Katanya sudah lama ngaji. Kok baru tahu kalau perkara-perkara demikian itu sudah ditetapkan dalam akidah Ahlus Sunnah? Nah, kita lanjutkan. Wa ghairu dzalika minal a'dzar, dan udzur-udzur lain yang mereka kemukakan. Mereka mengatakan kita nggak bisa bertauhid karena memang kondisi negeri kita ini seperti ini. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di halaman 105. Kata beliau, annahu la budda ay yakuna al-insanu muwahhidan biqalbihi wa qawlihi wa amali. Wajib bagi seorang untuk menjadi muwahhid, menjadi orang yang bertauhid dengan hatinya, ucapannya dan amalannya. Fa in kana muwahhidan biqalbihi walakinnahu lam yuwahhid biqaulihi aw bi'amalihi fa innahu ghairu shadiqin fi dakwah. Karena barang siapa yang mengaku sebagai orang yang bertauhid, dia bertauhid di dalam hatinya, akan tetapi dia tidak bertauhid dalam ucapannya dan amal perbuatannya, maka dia gak konsisten, gak jujur dengan klaimnya. Lianna tauhidal qalbi yatba'uhu tauhidul qawli wal amal. Karena kalau orang sudah bertauhid di dalam hatinya, secara asal otomatis lisannya juga membuktikannya, amal perbuatan juga membuktikannya. Karena al-qalbu huwal asl. Hati itu adalah sumbernya.
Sebagaimana hadis yang dibawakan di sini, Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi lamudghah idza salahat saluhal jasadu, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Kata Nabi, di dalam diri kita ada segumpal daging yang apabila segumpal daging ini baik, seluruh tubuhnya baik, lisan dan perbuatannya baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Lisannya rusak, perbuatannya rusak. Maka yang dimaksud segumpal daging ini apa? Hati, keyakinan, akidah. Ya, makanya di sini dari hadis ini diambil kaidah oleh para ulama, talazum bainal qawli wal bainal qalbi bainal i'tiqadi wal qaul. Adanya kesesuaian antara hati dengan perbuatan. Ya, talazum bainal dhahir wal batin. Kesesuaian antara yang dhahir dengan yang batin. Dhahir itu cerminan dari batinnya. Makanya dalam berbagai kondisi seorang itu bisa menghukumi batin seseorang, karena memang batin secara asal yang mengetahui siapa? Allah. Ya, secara asal batin seseorang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, innahu alimun bidzatis sudur. Memang Allah yang mengetahuinya. Tapi manusia juga bisa mengetahui batin seseorang dari mana? Dari zahirnya. Bisa itu. Ya, sebagaimana contoh misalnya Anda mendapati ada seseorang yang Anda tahu dia ini orang yang nggak benar. Dia dikenal sebagai orang yang nggak benar. Ya kriminal lah istilahnya. Anda tahu dia ini orang kriminal, terkenal dia ini. Kemudian Anda ketika malam jam 1, jam 12 misalnya, Anda melihat orang ini mondar-mandir di perumahan sini, celingak-celinguk, tola-tole. Dia belum melakukan perbuatan. Apa yang Anda lakukan ketika itu? Ditangkap, manggil satpam, nggak dia apa-apain, dibiarin. Panggil satpam. Kalau Anda tahu dia ini celinguan, panggil satpam. Ketika dia diamankan, dia ngeles. Dia mengatakan, loh apa? Saya kan cuma mondar-mandir saja. Saya nggak melakukan perbuatan kriminal kok. Kau kok nuduh saya melakukan perbuatan kriminal? Maka dijawab, dari track recordmu, ya, dari perbuatanmu, dan juga dari apa yang kau lakukan jam segini. Itu menunjukkan batinmu, membuktikan kalau batinmu menginginkan untuk melakukan pencurian dan sebagainya. Makanya para ulama bisa mengetahui akidah seseorang ini kemana dia itu condongnya. Ada fulan ini condongnya ke pemikiran Khawarij, fulan ini condongnya ke pemikiran Asy'ariyah, fulan ini condongnya ke pemikiran Mu'tazilah dan sebagainya. Dari mana? Dari statement-statementnya dia dan dari perbuatan-perbuatannya. Iya. Antum misalnya ini yang belajar akidah ini, kita lagi ngobrol-ngobrol, kita nggak kenal ini, satu sama lain nggak kenal, baru kenalan gitu. Kemudian Anda ngobrol-ngobrol sama dia, Anda mengatakan, inti suhul apa? Inti kerja apa? Ana ndak suhul, sudah rizq dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kayak gitu. Ketika Anda mendengar ucapan ini, Anda bisa menghukumi dan akidahnya orang ini condong kemana? Apa yang meninggalkan sebab? Asy'ariyah. Ya, diantara keyakinan Asy'ariyah adalah meninggalkan sebab, tidak mau mencari sebab-sebab. Anda ketemu sama orang, baru kenal ini. Kemudian orang ini mengatakan kepada Anda, penguasa sekarang ini kafir memang, dolim dia menyengsarakan rakyatnya gini. Anda yang sudah belajar akidah, ketika mendengar ucapan seperti ini, Anda bisa menghukumi tidak dia ini condongnya ke arah mana? Khawarij. Itu bisa dibuktikan dengan perbuatan zahirnya dia, karena zahir dan batin senantiasa selaras. Baik. Kemudian kata beliau, fa idza wahadallaha kama za'ama biqalbi
walakinnahu lam yuwahhidhu biqaulihi aw fi'lihi fa innahu min jinsi fir'aun alladhi kana mustayqinan bil haqqi 'aliman bihi lakinnahu asarra wa 'anada wa baqiya 'ala ma kana 'alaihi min da'war rububiyyah. Apabila ada orang yang dia mengklaim bahwa hatinya sudah bertauhid, akan tetapi dia tidak mau mengucapkannya dan juga tidak mau mempraktekkan dalam perbuatannya, maka dia persis seperti Fir'aun. Fir'aun itu jangan dianggap hatinya dia itu juga kufur, tidak. Fir'aun itu beriman hatinya, meyakini apa yang dibawa sama Nabi Musa alaihissalam. Namun dia nggak mau mengucapkannya, nggak mau membuktikan dengan perbuatan anggota badan. Dari mana kita tahu kalau Fir'aun ini hatinya itu mukmin? Allah sendiri yang mengabarkan hal tersebut. Allah mengatakan dalam surah An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dan bala tentaranya mereka mengingkari ayat-ayat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum, akan tetapi jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka itu menerima, beriman dengan apa yang dibawa Nabi Musa. Tapi kenapa kok mereka jahadu, menolak Nabi Musa? Dzulman wa 'uluwa, karena kezaliman mereka dan karena uluwan, karena mereka ini merasa lebih tinggi statusnya, karena kedudukan. Allah sendiri yang menegaskan hal tersebut. Wa qala ta'ala an Musa annahu qala li fir'aun laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Allah mengabarkan tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, wahai Fir'aun, laqad 'alimta ma anzala haula'i rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, ente tahu, kata Musa, ente tahu tidaklah yang menurunkan ini semua. Kan Fir'aun diberi apa? Fa arsalna 'alaihim at-tufana wal jarada wal qummal wad dafadi' wad dam ayatin mufassalat. Diturunkan kodok, angin, darah, kemudian belalang dan seterusnya. Kata Musa, laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Kau tahu wahai Fir'aun, tidaklah yang menurunkan itu semuanya kecuali adalah Rabb-nya langit dan bumi. Nabi Musa langsung mengatakan, kau tahu tentang hal itu. Artinya kau meyakini tentang hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun bertauhid hatinya, tapi tetap dia dikatakan kafir karena tidak mengucapkan dengan lisan dan juga tidak mengamalkan dalam perbuatan anggota badannya. Kalau kita tarik ke masalah tadi, berarti Fir'aun ini bertentangan antara zahir dan batin. Kan tadi katanya zahir dan batin tidak bertentangan. Maka dijawab oleh para ulama, ini sama seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka ini batinnya kafir tapi zahirnya beriman. Nah, ini kan berarti nggak sesuai antara zahir sama batin. Maka jawabannya kata para ulama, batin mereka meskipun ada keimanan, batinnya Fir'aun dulu, meskipun ada keimanan, namun imannya itu iman yang sempurna atau lemah? Lemah. Memang rusak batinnya itu. Jangan dikatakan batinnya Fir'aun ini baik. Enggak, ada secercah iman, Fir'aun meyakini tapi hanya sebatas ilmu. Nah, ini dengan bahasa lain, Fir'aun hanya meyakini sebatas ilmu. Maka berarti secara asal batinnya Fir'aun sama dengan zahirnya, rusak. Tidak bertentangan. Cuman ketokan itu. Enggak sih, ini yang munafik itu. Nah, adapun munafik, batinnya mereka kufur namun zahirnya mereka beriman. Nah, ini sama juga dijawab oleh para ulama. Mereka, zahir mereka itu juga rusak. Zahirnya orang-orang munafik ini itu juga rusak sebagaimana rusaknya hati mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa
qalila. Ketika mereka sholat dalam keadaan malas. Zahirnya juga rusak. Cuman ketokane tok, sebagian orang melihatnya zahirnya itu baik, tapi tidak, sama rusak. Sebagaimana rusaknya hati mereka, sebagaimana rusaknya keyakinan mereka. Baik. Kemudian kata beliau, masih kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni anna katsiran minan nas ya'riful haqqa fi hadza wa yaquluna nahnu na'rifu anna hadza huwal haqqu walakinnana la naqdiru alaihi limukhalafatihi ahla baladina wa nahwu dzalika minal a'dzar. Kata sebagian orang, ya kita tahu kalau tauhid itu 3 model tadi. Harus keyakinan, ucapan, dan perbuatan, kita tahu. Akan tetapi kita nggak mampu merealisasikannya. Karena kalau kita merealisasikannya, kita melawan arus orang-orang yang ada di negeri kita, melawan arus orang-orang yang ada di kampung kita. Ya, orang-orang di kampung kita itu kebiasaan mereka nyungsep di kuburan, kebiasaan mereka nyembah kepada penghuni-penghuni kubur. Ya, kalau saya menampakkan tauhid bahwa meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati itu syirik, wah saya babak belur nanti. Ya, maka kita ada uzur, terpaksa kita ikut kesyirikan mereka, kita ikut budaya mereka. Ini meskipun beliau dari Saudi, cocok untuk diterapkan di Indonesia ini. Lihat sebagian orang di negeri kita, gara-gara mereka ingin mengikuti adat istiadat setempat, takut ngelawan arus adat istiadat setempat, akhirnya melok kesyirikan itu tadi. Iya, ikut kesyirikan. Karena kita tahu bahwa negeri kita Indonesia ini memang orang-orang terdahulunya agamanya apa? Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, nyembah sembarang apapun yang mereka sembah sebelum datangnya Islam di sini. Maka dengan alasan kita nggak bisa ngelawan arus orang-orang setempat, maka ya mau nggak mau kita ikut kesyirikan mereka. Lah, itu bukan alasan. Kata beliau, wa hadzal udhru la yanfa'uhum indallahi azza wa jalla. Uzur-uzur yang tadi mereka kemukakan, kita ini nggak bisa menjalankan tauhid, mau nggak mau kita harus ikut kesyirikan mereka, itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasan-alasan mereka itu, li'annal wajiba 'alal mar'i ay yaltamisa ridallahi azza wa jalla walau sakhatan nas wa alla yatba'a ridan nasi bi sakhtillahi azza wa jalla. Itu nggak bermanfaat, karena tugas seorang muslim, tugas seorang mukmin adalah dia pertama kali mencari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala, meskipun resikonya dimusuhi sama orang. Ya, kalau Anda mencari ridho Allah dan yang diridhoi Allah tauhid, ya, Anda mencari ridho Allah Subhanahu wa taala meskipun Anda tahu resikonya orang-orang belenak sama Anda, orang-orang gak suka sama Anda, orang-orang benci sama Anda, gak urusan. Yang penting yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kebalikannya sebagian orang sekarang. Yang diincar pertama kali ridho siapa? Manusia, ridho masyarakat, ridhonya jamaah, hatta ustadz-ustadznya juga demikian sebagian. Yang pertama kali diincar sama dia adalah ridho jamaahnya. Yang penting jamaah seneng dulu. Ojo digasak tauhid terus, ojo digasak syirik sunnah bid'ah, akhirnya melayu kabeh, tidak ada yang seneng sama kita orang. Lah, kita nggak nyari cintanya jamaah, yang kita cari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asas dalam berdakwah. Keikhlasan seorang dai diuji di sini. Siapa yang dia cari dalam dakwahnya? Apa yang dia prioritaskan dalam dakwahnya? Ridho Allah ataukah ridho jamaah, ridho manusia? Nabi SAW mengatakan, manil tamasa ridho Allah bisukhtin nas, manil tamasa ridho Allah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardahun nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah meskipun resikonya dimusuhi, dimurkai sama masyarakat,
maka Allah akan ridho kepadanya, dan Allah menjadikan orang-orang nanti ridho juga kepadanya. Bisa? Bisa. Allah yang membolak-balikkan hati. Tapi sebaliknya, wa manil tamasa ridhon nas bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa ashata bihin nas. Tapi barang siapa dakwahnya itu atau perbuatannya, ucapannya itu yang pertama kali dicari adalah ridhonya manusia, meskipun dia tahu itu beresiko mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya dan Allah jadikan manusia juga belenek kepadanya. Padahal dia pingin supaya manusia apa? Supaya manusia cinta sama dia kan? Iya. Supaya manusia senang, tapi Allah jadikan manusia tambah belenek sama dia. Ya, maka dalam menjalankan kehidupan ini, cari yang pertama kali adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah singkirkan semua sikap sungkanisme itu. Ini penyakit ini. Anda enggak bisa mencari ridho Allah, menampakkan tauhid gara-gara apa? Sungkan, gak enak ambil tonggo. Iya. Gak enak anak, nanti menyakiti perasaannya. Lu emang diapain, ente pukuli baru, dolim namanya. Anda hanya sekedar tidak mau ikut kesyirikan mereka, tidak mau ikut kebid'ahan mereka, dan Anda nggak mengganggu mereka. Paham jemaah? Bukan berarti ketika Anda meninggalkan kesyirikan yang dilakukan sama mereka, Anda nggak mau ikut-ikutan kemungkaran mereka, bukan berarti Anda otomatis mendolimi mereka, mengganggu mereka. Tidak. Biarkan mereka dengan kesyirikan mereka. Anda dakwahi, iya. Tapi kalau Anda dolimi, tidak. Itu bukan wewenang Anda. Maka jangan sampai gara-gara sungkan, gak enak, Anda terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kita mendapati hal itu, terutama kalau di sini, alhamdulillah tidak seberapa ya. Kita dulu 1 bulan di Tengger sana, dekat Bromo sana, di mana orang kalau melihat, masya Allah, keharmonisan agama, ya, keharmonisan agama. Ada tetangganya yang Nasoro di sana, yang 3 yang besar itu Islam, Nasoro, sama Hindu. Ya, ada tetangganya yang Nasoro punya kegiatan-kegiatan keagamaan. Ketika tetangganya diundang, ikut semuanya, hatta yang Muslim juga ikut. Demikian juga ketika yang Muslim bangun masjid, di antara kuli-kulinya juga yang Nasoro, yang Hindu juga ikut bangun masjid. Orang melihat dari luar, masya Allah, keharmonisan beragama, sampai acara-acara keagamaannya ikut semuanya, bahkan makamnya jadi satu. Ya, makamnya jadi satu. Kita pernah berbicara kepada sebagian orang yang alhamdulillah mereka ya, sedikit-sedikit sudah mengenal tentang tauhid. Kita tanya kepada mereka, ente kalau misalnya diundang sama tetangga Anda, acara-acara kesyirikan mereka, karena kita tahu Hindu-Hindu di sana ini luar biasa pengaruhnya kepada kaum muslimin. Ya, ketika ada perayaan atau kegiatan di punden, tahu punden? Apa istilahnya punden ini? Iya, jadi di desa itu ada kayak pelataran, bukan pelataran, apa? Pendopo. Nah, kayak pendopo gitu. Nah, itu ada patungnya di situ. Dikasih gedang, dikasih rokok. Iya, ono gedangnya, ono rokok, ada kopinya juga di situ. Dan itu ada ketika mereka panen, ketika mereka apa istilahnya? Ya, ada acara-acara tertentu gitu. Nah, itu acara keagamaan mereka. Kita tanya, antum yang muslim ikut gak kegiatan mereka? Iya. Mau gak mau, kata dia. Enak, mau gak mau gimana? Ikut juga. Kalau kita gak ikut gak enak, sungkan. Tonggo dewi, dia ini orang terdekat kita dan lain sebagainya. Lah, di sini seorang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakan tidak. Ya, ana tidak mau ikut-ikutan dengan hal demikian, dan ana pun juga tidak akan mengganggu acara kalian. Silahkan kalian melakukannya, tapi ana tidak mau ikut-ikutan. Ya, tapi kalau di sini nggak ada kayak gitu, alhamdulillah. Tapi ya bukan berarti nggak ada kesyirikan, tetap ada kesyirikan, tetap ada kemungkaran, tetap ada kebid'ahan. Di situ seorang muslim diuji sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut kemungkaran
mereka. Tapi hadza wallahu a'lam bishawab. Anak kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.